Jadi orang-orang yang tidur ini ya ada perintah untuk membangunkannya ya. Jadi jangan dibiarkan orang tidur ya. Jadi kalau disukai kita ini misalkan tidur di asrama sama kawan-kawan, itu disukai untuk membangunkan orang. Sama dalam keluarga juga ya, disukai untuk membangunkan orang tidur ya, terutama sholat subuh nih. Bangunkannya seperti Umar tadi ya, jangan panggil nama, takbir ya. Umar membangunkan orang dan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, keras sedikit biar bangun dia, biar telinganya itu terangkat yang menyumbat telinganya itu ya, dengan kalimah-kalimah Allah ya. Jadi bangun. Jadi ketika waktu sholat subuh dan mau habis itu bangun nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Ini dalilnya kata Imam Nawawi ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Jadi bertolong-tolonganlah kamu sekalian atas suatu kebaikan dan perbuatan takwa. Salat ini perbuatan takwa. Jadi tolong menolong, jangan biarkan saudara kita ini tidur tidak sholat ya. Sholat apa aja, misalkan dia sholat zuhur tertidur, sementara waktu zuhur tinggal 30 menit lagi, bangunkan ya, bangunkan. Ta'awan wala birri wa taqwa ya, tolong menolongan untuk berbuat baik dan takwa. Bangunkan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat ya. Kalau dia nggak paham, sebut sholat aja, jangan panggil namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-sholah ya. Seperti Rasulullah berwasiatkan ketika mau wafat, as-sholah gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-sholah gitu. Itu hadis dari, bukan hadis, itu Al-Quran. Dalil hadisnya ada, dalil hadisnya yaitu karena Rasulullah ini ya ketika malam suka sholat malam ya. Ini memang kebiasaan muadzobah ya. Muadzobah artinya Rasulullah senantiasa sholat malam ya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yusolli sholatahu minal lail wa ana mutaridah baina yadai wa idza baqiyal witru aiqadani pautartu ya. Dalam satu lain fa idza autara qala qumi pautiri ya Aisyah. Ini riwayat Muslim ya, nomor 512 ya. Jadi Rasulullah ini kata Siti Aisyah ya, ada sholat malam ya, mendirikan sholat malam, dan aku, kata Siti Aisyah, tidur melintang di hadapan Rasulullah ya. Artinya masih ada jarak gitu ya, bukan artinya dekat ya. Jadi makanya disunahkan buat sutroh ya. Jadi ada sutroh, jadi sepanjang sutroh itu tidak boleh tidur di situ. Jadi lewat sutroh itu boleh dia tidur. Nah, jadi kata Aisyah, aku tidur melintang gitu ya di hadapan Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah mau mendirikan sholat witir, Rasulullah membangunkan aku ya. Membangunkan aku lah, maka aku kata Siti Aisyah, aku bangun lalu sholat witir. Dalam satu riwayat yang lain, fa'idha autaro, apabila Rasulullah tidak sholat witir, Rasulullah bersabda membangunkan Siti Aisyah, kumi, bangun, kumi, fautiri ya Aisyah. Nah, ini Rasulullah menyebut nama ya, bangun Aisyah, sholat witir ya. Bangun Aisyah, sholat witir. Nah, ini juga boleh, jadi panggil namanya, panggil misalkan namanya siapa, Zakia, bangun, sholat, atau Fakih, bangun, sholat gitu. Atau Farhan, bangun, sholat gitu. Nah, ini sunnah ya, sunnah membangunkan orang ya, itu sholat witir. Kemudian ada hadis lagi dari Abu Bakrah ya, Abu Bakar radhiyallahu mengatakan ya, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li sholati subah. Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li sholati subah. Kata Abu Bakar, aku keluar bersama Rasulullah untuk sholat subuh. Fakana la yamur birajulin
Dan adalah Rasulullah SAW tidak melewati seseorang kecuali nadahu bisolah au harokahu birijlih, ya. Ini hadis riwayat Abu Daud, ya. Kata Imam Nawawi hadisnya sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang yang dhaif, tapi Abu Daud tidak mendoibkannya, ya. Mananya di sini, mana hadis ini sangat penting, ya. Jadi kata Abu Bakrah, aku keluar bersama Nabi SAW untuk sholat subuh. Dan kalau Rasulullah itu lewat seseorang, ya, Rasulullah tidak melewatinya, melainkan memanggilnya untuk sholat. Jadi kalau kita lewat orang yang tidur, kita mau pergi sholat, bangunkan gitu, ya. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan, bangunkan, ya. Ini amru bil ma'ruf nahyun 'anil munkar, ya. Menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Menyuruh kebaikannya apa? Menyuruh sholat. Mencegah kemungkarannya supaya dia tidak tertinggal sholat, ya, sampai lewat waktu. Atau kata Abu Bakrah, Rasulullah membangunkannya dengan kaki Rasulullah. Jadi digerak-gerakkan bagi kaki Rasulullah gitu, ya. Bangun gitu. Bangun, sholat. Ya, jadi bangunkan orang tidur. Jangan dibiarkan dia tertidur sampai tidak sholat. Wallahu a'lam. Subhanakallah.